Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mungkinlah. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waz'alna minas sholihin. Hadratal muhtaramin summa ila hadratil kiram min jami'i saykhina ayuhal mukarramin sahibal fudala allazi yahduruna fi hadzal masjid jami' amanan hafizakumullah wa ri'akum. Insyaallah subuh sekarang kita kupas tentang kaidah masjid, lanjutan dari kajian masjid minggu lalu ya. Ayo ikhwan, jadi kata masjid itu asal dari kata sajada yasjudu masjidan ya. Ini bentuk tasrifnya dari kata masjid. Masjidnya itu isim makan. Jadi artinya menunjukkan isim tempat ya, menunjukkan tempat. Kemudian juga isim zaman. Itu artinya waktu gitu. Jadi masjid itu secara bahasa adalah tempat sujud. Tempat sujud gitu. Misjadun artinya alat untuk bersujud ya, itu jamaah. Jadi kalau bentuk jamaknya itu masajid ya, masajid masjid-masjid yang banyak itu masajid. Jadi untuk apa aja fungsi masjid itu ada 6 fungsi ya. Pertama, ini yang saya catat, pertama ada Allah Ta'ala berfirman dalam An-Nur ayat 36, fungsi masjid itu tempat memuliakan Allah. Itu yang pertama ya. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fi hismuhu gitu. Jadi di rumah-rumah itu, di rumah-rumah yang diizinkan oleh Allah untuk dibangun dan di dalamnya itu disebut nama Allah, yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. Jadi untuk memuliakan Allah dan menyebut nama Allah di dalamnya gitu. Baik di waktu pagi maupun di waktu petang gitu. Jadi masjid itu enggak ada waktunya, itu terbuka terus ya. Yang kedua, fungsi masjid adalah tempat sholat berjamaah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man raha ila masjidil jamaati, siapa yang berangkat menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, fa khatwatun tamhu sayiatan gitu, maka satu langkah itu akan menghapus dosa. Setiap langkah kita jalan ke masjid itu dihapus dosa-dosa kita ya. Wa khatwatun tuktabu lahu hasanatun gitu. Jadi dari langkah per langkah, kemudian langkah berikutnya itu dicatat amal kebaikan. Jadi langkah pertama dihapus dosa, langkah berikutnya dicatat amal kebaikan. Ya, itu setiap langkah kita menuju masjid. Zahaban wa roji'an gitu, baik pada saat kembali maupun saat berangkat maupun saat kembali gitu ya. Saat pergi maupun saat kembali itu dicatat gitu. Jadi jamaah kalau jalan dari rumah ke sini itu per langkahnya dosanya dihapus dan ditambah amal ibadahnya gitu ya, pulang perginya itu. Kemudian yang ketiga, fungsi masjid itu untuk tempat iktikaf gitu ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang atakifu fi kulli ramadhana asrota ayamin gitu. Jadi Rasulullah SAW itu biasa beriktikaf di bulan Ramadan itu selama 10 hari. Falamma kana amul ladzi
Qubido fihi itakata isrina yauman gitu. Nah, kalau pas di tahun beliau meninggal itu, beliau itikafnya itu 20 hari gitu. Ya. Kemudian di masjid itu tempat untuk membaca Al-Qur'an, ya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yati'una kitaballahi wa yatadarasuna. Jadi tidaklah satu kaum, ya, yang berkumpul di salah satu masjid kemudian membaca Al-Qur'an, ya, wa yatadarasuna, kemudian bertadarus bersama-sama, ya, bertadarus, bainahum ila nazalat alaihimus sakinatu gitu. Allah akan turunkan sakinah pada orang-orang itu, ya. Yang bertadarus di masjid itu Allah turunkan sakinah, wa khafathumul malaikatu, kemudian para malaikat itu turun mengelilingi orang-orang tersebut, ya. Wa ghasyanuhum rahmatun gitu. Kemudian Allah turunkan rahmatnya. Allah ghasyah itu dilimpahkan, ya. Dilimpahkan rahmat Allah. Wa zakarahumullahu fiman indahu gitu, dan Allah banggakan. Jadi orang-orang yang bertadarus di masjid itu, ya, Allah banggakan itu di sisi makhluk-makhluk lainnya gitu. Ya. Berarti kalau kita dibanggakan kan berarti kita makhluk yang istimewa itu, yang diistimewakan gitu, jemaah, ya. Kemudian masjid sebagai tempat pemersatu. Wa qala Allah Ta'ala laung anfaqta ma fil ardi jami'an ma'alafta baina qulubihim gitu. Jadi walaupun kamu semua membelanjakan harta-harta yang ada, ya. Ini maksudnya gini nih, kalimat firman Allah ini. Artinya arti bebasnya, ya. Jadi kalaupun kita punya uang, harta yang sebanyaknya di alam dunia ini, kemudian harta itu kita gunakan untuk mempersatukan hati. Artinya dengan uang itu kita beli masa nih, kita beli pendukung, ya. Walakin Allah alafa bainahum gitu. Allah tidak akan maksudnya di sini Allah tidak akan bisa harta itu, ya, ma'alafta baina qulubihim. Jadi harta itu tidak akan bisa mempersatukan hati. Ya, dengan sebanyak apapun harta, misalnya politikus nih beli masa, ya, kumpul di GBK di mana gitu, ya. Itu nggak akan bisa mempersatukan hati kalau cuma modalnya uang gitu, ya. Walakin Allah, tetapi Allah alafa bainahum gitu, ya. Allah lah yang mempersatukan hati mereka. Jadi artinya kalau kita mau mempersatukan umat itu jangan pakai duit, sediakan tempat masjid yang bagus, ya. Contohnya apa? 212 itu sumber persatuannya itu tempatnya di masjid itu, di masjid-masjid, baru datang ke Monas, ya. Coba kalau kampanye pakai uang, pulang mah masing-masing. Hah? Masing-masing. Ya, itu. Ya. Jadi memang masjid ini tempatnya gitu kalau mau mempersatukan umat, ya. Makanya kemudian banyak masjid-masjid itu ditutup tuh. Dibikinlah Covid supaya masjid ditutup. Supaya umat Islam tidak bisa menggunakan masjid. Kemudian jamaah sekalian, masjid itu sebagai tempat belajar, ya, belajar ilmu agama. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ilal masajidi, ya, la yuridu ila ayata alama khairan au yu'allimahu," gitu. Siapa yang berangkat ke masjid kemudian tujuan dia untuk belajar agama, ya, untuk belajar agama atau mengajarkan agama gitu, ya.
Kana lahu ka ajri hajing tamamma, ya, taman hajatuhu gitu. Artinya dia itu akan mendapatkan pahala haji yang mabrur. Jadi kalau kita berangkat ke rumah, ini mau kajian ya, mau kajian nih sekarang nih datang kita, itu kita dicatat sebagai haji yang mabrur. Ya. Enggak buang ongkos, enggak capek, tapi dapat. Ya, amin gitu. Mata kudu ikhlas. Harus ikhlas, ya. Yang datang ikhlas, yang ngomong di sini juga harus ikhlas. Kalau enggak lapor nanti, ya. Kemudian masjid itu, jamaah sekalian, ini disampaikan oleh Jabir bin Abdullah, An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, waja'ilatil ardu masajidan wa tahuron, ya. Jadi bumi itu dijadikan bagiku, ini Rasul yang bersabda ya. Rasul yang bersabda bahwa bumi itu dijadikan bagiku sebagai masjid dan suci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakat khusolatu fal yusollu gitu. Maka siapa saja umatku yang menjumpai waktu sholat, itu sholatlah. Karena seluruh bumi kita itu adalah masjid. Yang penting bersih, suci. Ya. Kita mau sholat di terminal, mau sholat di hotel, di pasar, di mana, yang penting suci. Ya. Nah itu, kalau maaf ya jemaah ya, kalau umat lain tuh nggak bisa tuh. Ibadahnya harus di tempatnya masing-masing. Bahkan saya pernah ngobrol di Bali itu, tempat ibadah orang Bali itu ya. Ya pura ya. Itu kalau ada desa lain masuk ke desa lain, ibadah di tempat di desa lain, di pura desa lain, itu bisa bunuh-bunuhan itu. Ya. Saya diceritakan oleh orang Bali, nggak tahu benar apa enggak, tapi asli dia orang Bali, dia cerita ke saya. Terus kemudian sama gereja juga kan begitu, ya. Ada tempatnya masing-masing. Kalau kita untuk umat Rasul enggak, dimanapun bebas. Mau sholat di mana bebas. Enggak nyusahin. Insya Allah Islam enggak nyusahin gitu. Ya. Nah, bagaimana konsep memakmurkan masjid? Imaratul masjid. Ya, jadi amaro yu'amiru gitu. Artinya membangun dan mendirikan. Amaro gitu, atau memakmurkan. Jadi gini jemaah, memakmurkan masjid itu ada dua, ada bentuk fisik ya, ada bentuk sisi gitu. Makanya di situ kalau pengurus masjid itu disebutnya Dewan Kemakmuran ya, karena dari kata imaratul masjid, imarah gitu, ya. Jadi kumpulan orang-orang yang ingin memakmurkan masjid gitu. Tapi di daerah ada yang DNM, Dewan Numpang Makmur dari Masjid. Ada itu. Ada juga gitu yang gitu, ya. Nah, jadi secara bahasa memakmurkan masjid itu asal kata dari imaratul masjid ya. Al-imarah itu bisa tadi memperbaiki, membangun, memelihara itu secara fisik ya. Gitu. Amaruha artinya mereka memakmurkan, akhira mengembangkan. Jadi masjid yang tadinya kecil digedein, ditingkatin, itu tugas dari bagian dari imaratul masjid ya. Memakmurkan masjid, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan lillahi kafahasi ya, kamaf hasi kototin gitu. Jadi siapa yang membangun masjid karena Allah, ini maksudnya kototin. Kotoh itu maksudnya sarang burung. Jadi kalau dalam bahasa Arab kotoh pakai qaf ya,
Oto itu sarang burung. Sarang burung yang di atas pohon tuh, ya itu disebutnya koto. Oto. Jadi orang yang membangun masjid sebesar itu pun, ya, itu diganjar oleh Allah, ya. Jadi mafhasu al-qotoh gitu. Jadi, kalau dalam bahasa Arab, ya, tempat burung bertelur, tempat burung bertelur. Au asgoro, atau bahkan lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi dari kandang burung, kita bangun masjid, artinya kita nyumbang sesendok pasir atau sesendok semen untuk pembangunan masjid, ya, fisik, ini sifatnya fisik. Au asgoro, banallahu lahu baitan fi jannah. Allah akan bangunkan rumah di surga. Ya. Jadi enggak usah ragu-ragu jemaah. Kalau ada orang cerita bangun masjid, mau kita sambil lewat di mana, ada berapa, ya udah. Gitu. Duit sedikit, justru sedikit itu jadi banyak. Ya. Kalau duit banyak, iya, sesendok pasir, sesendok semen, gitu, ya, sebesar tempat burung bertelur, atau bahkan au asgoro, atau bahkan lebih kecil lagi dari itu, ya, tetap. Nah itu maknanya kita imaratul masjid secara fisik, gitu. Nah sekarang kalau memakmurkan masjid yang sifatnya non fisik, ya, fi buyutin azinallahu ang turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu, gitu. Siapa yang bertasbih di masjid-masjid Allah itu, ya, kemudian memuliakan nama Allah di dalamnya, yusabihu lahu fiha bil guduwi wal asoli, gitu. Baik di waktu pagi maupun di waktu petang, itu Allah bangunkan surga di rumahnya, gitu jemaah. Jadi secara non fisik sama, ketika kita thalabul ilmi di dalam masjid, kemudian kita zikir. Jadi kalau habis sholat itu jangan langsung pulang, usahakan zikir di dalam masjid, gitu, ya. Kemudian juga termasuk memakmurkan masjid di dalamnya itu adalah fi buyutin azinallahu ang turfa'a, gitu. Allah perintahkan untuk menjaga kebersihan masjid, termasuk memakmurkan masjid, ya. Kebersihan masjid itu baik yang sifatnya yang bisa dilihat oleh mata maupun yang sifatnya kalam, perkataan. Jadi jangan sampai di dalam masjid itu kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, ya, kata-kata yang nggak pantas, yang nggak boleh, itu sama dengan mengotori masjid, gitu. Ya, gitu jamaah. Nah, sekarang kata imaroh itu semakna dengan umur, ya. Artinya gini, umur itu kan umur tuh, ya, kalau dalam diri kita umur tuh batas, ya. Kalau batas tuh ajal. Tapi umur itu yang mengisi kita, yang mengantar waktu, mengisi kita selama hidup, gitu. Nah, di dalam bahasa Al-Quran ini kata imaroh itu seakar kata dengan umur. Jadi saya telaah jamaah, maknanya apa? Umur kita itu digunakan, keinginan Allah itu, umur kita itu digunakan untuk memakmurkan, gitu, ya. Jadi jangan sampai gini, hidup manusia itu, ya, sebanding lurus dengan panjang umurnya, kan begitu. Dari mulai lahir sampai mati itu isinya tuh umur. Kalau matinya ajal, dia sudah sampai pada ajalnya, artinya dia sudah selesai itu umurnya. Tapi selama hidup itu umur, ya. Jadi gini jemaah, saya baca dalam kitab, ya, imaroh itu, kata imaroh, kemakmuran itu wadifah al-umri.
Nah, dalam konteks bahasa Arab. Wadifah al-umri. Kemakmuran adalah fungsi umur. Nah, jadi fungsi umur kita itu tugasnya Allah inginkan kita dikasih umur untuk menciptakan, memberikan kemakmuran. Baik untuk diri kita sendiri maupun untuk lingkungan gitu. Ya. Jadi kasarnya gini lah, tupoksi umur kita itu untuk membuat kemakmuran. Baik ke dalam maupun keluar diri kita. Baik dari lingkungan terkecil maupun sampai seluasnya kita mampu. Itu tugas umur kita, mengisi umur itu. Gitu. Wa qala Allah Ta'ala dalam surat Al-Hud ayat 61, huwa asyakum minal ardi gitu. Dan Allah telah menciptakan kamu dari bumi, artinya dari tanah, wasta'marakum fiha. Nah, kemudian Allah itu menjadikan kalian itu sebagai pemakmur di dalamnya. Jadi Allah kasih umur pada kita itu untuk bisa memakmurkan bumi. Ya. Fastaghfiruhu, maka minta ampunlah kepada Allah. Inna Rabbi qaribum mujib gitu. Sungguh Allah itu dekat dan maha mengabulkan. Mujib itu artinya istajib. Maha mengijabah doa. Artinya gini jamaah. Tugas kita ini dari ayat ini ya. Allah kasih umur, tugasnya untuk memakmurkan bumi ini dan diri kita dan lingkungannya. Kemudian di sini Allah sampaikan fastaghfiruhu, artinya maka istighfarlah kita, minta ampun pada Allah. Kenapa kita dalam ayat ini ditugaskan oleh Allah untuk minta ampun? Karena Allah tahu kita nggak akan bisa sesempurna mungkin membuat kemakmuran. Ya kan? Kita harus adil nih. Kita harus jujur akui diri kita nggak akan mampu menciptakan keadilan, kemakmuran yang diinginkan oleh Allah. Kadang-kadang ada umur kita yang mubazir, ada umur kita yang dipakai maksiat. Maka Allah sampaikan, istighfarlah kamu, gitu. Ya, minta ampun, karena kamu nggak akan sanggup, gitu. Ya, Inna Rabbi qaribun mujib, sungguh Allah itu maha dekat. Artinya semua apa yang kita lakukan, kita amalkan di dalam umur kita itu pasti kepantau oleh Allah, pasti kemonitor oleh Allah. Ini yang disampaikan, ya. Nah, kemudian karena Allah dekat dan Allah maha mengijabah, disinilah kita diminta untuk selalu berdoa pada Allah. Berdoa supaya kita bisa memenuhi apa yang Allah inginkan terhadap diri kita. Karena Allah sudah kasih umur, gitu, ya. Itu di antaranya adalah kita ditugaskan oleh Allah sebagai umat Islam untuk memakmurkan masjid. Gitu jemaah. Nah, jadi gini jemaah, karena dari makna umur ya, kalau kita telaah ini. Jadi kan gini, kalau kita ngupas segala sesuatu, mutalaah kajian itu, lihat dari perkataannya. Kita mau bahas apa nih? Mau bahas kemakmuran masjid. Berarti dari kata dasarnya umur itu kaitannya apa saja. Di dalam Al-Quran itu kata umur itu ada berapa disebutkan. Kita buka itu Qurannya, ayatnya. Di situ kita bisa ketemu, oh ini ternyata tujuan Allah. Dari kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Wa qala Allah Ta'ala Ar-Rum ayat 9. Kanu asyada minhum qawwatau wa asharul arda gitu. Nah, ini kata umur di dalam Ar-Rum ayat 9 ya. Orang-orang itu lebih kuat dari mereka dan mereka telah mengolah bumi. Jadi ada orang-orang yang umurnya itu digunakan untuk mengelola bumi. Mengelola ciptaan Allah yang lain ya. Wa amaruha tuh. Mereka memakmurkan ya, aksara mimma amaruha, mereka memakmurkan bumi itu melebihi apa yang mereka makmurkan. Jadi ada orang yang memakmurkan bumi ini lebih dari orang lain. Gitu jemaah, ya. Waja'athum rasuluhum bil bainat gitu. Dan telah datang kepada kita itu, kepada orang-orang tersebut yang di bumi itu, rasul-rasul yang membawa bukti yang nyata gitu. Ya, jadi di sini Allah juga ingin menjelaskan bahwa kemampuan orang mengelola, memakmurkan bumi itu beda-beda, nggak semua sama.
Ada yang mampu maksimal, ada yang mampu minimal gitu, ya. Karena amaro kata amaru itu artinya memakmurkan gitu ya. Amaro satu akar dengan kata umur gitu. Jadi kata amaro itu secara fikih, dalam kaidah fikih itu dikatakan wadifat al-umri. Jadi tugasnya umur itu atau peran umur dalam kehidupan. Jadi umur itu jangan sembarangan jemaah. Ya. Maknanya kalau kita masih merasa masih punya umur, jangan dimubazirkan. Jangan dimubazirkan. Ya. Manfaatkan umur kita untuk kebaikan-kebaikan. Ya. Bahkan ini kalau kita baca kaidah umur di dalam kitab Al-Hikam, ini salah satu kitab yang bacanya susah. Baca kitab ini susah jemaah. Jadi saya baca ini sambil berguru, nggak bisa sendiri. Karena apa? Karena nahwu sorobnya, balagohnya, mantiknya, tafsir hadisnya itu harus nyambung. Jadi nggak bisa nih kalau baca kitab kita sendiri nih susah nih, ya. Untuk pemahamannya, Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam beliau mengatakan begini. Man burika lahu fi umruhi udrika fi yashirin minaz zamani gitu ya. Siapa yang umurnya diberi kebarokahan oleh Allah, maka dalam waktu singkat dia akan mendapatkan karunia yang sangat sulit diungkapkan. Ini bahasanya begini nih ya. Ini arti terjemahan yang bukan perkata ya. Jadi artinya orang-orang yang diberi kebarokahan umur oleh Allah, maka dia dalam waktu singkat dia akan mendapatkan karunia Allah yang sulit diceritakan. Maknanya gimana jemaah? Ketika dia dikasih kebarokahan umur dalam ilmu misalnya, ya, maka orang ini tiba-tiba dia akan mudah untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Akan mudah untuk terdorong untuk mengamalkan ayat-ayat Al-Quran ataupun sunnah. Itu artinya barokah ilmu. Orang yang tidak barokah ilmu, ilmunya setinggi apapun ngamalinnya susah. Artinya dia tidak bisa, ya, tidak bisa mengamalkan ilmunya. Tidak bisa mendapatkan karunia dari ilmu. Ada orang yang diberi barokah dalam umurnya itu barokah harta. Hartanya sedikit tapi manfaatnya besar. Ya. Orang yang tidak barokah dalam hal harta di umurnya, di dalam umurnya, hartanya banyak, manfaatnya sedikit. Tiba-tiba habis. Nauzubillah min dzalik, anaknya narkoba. Habis dipakai bayar polisi. Ya? Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau orang barokah umur di dalam hartanya, uangnya sedikit bisa dipakai untuk ibadah. Gitu jemaah, ya. Dan ini dialami oleh semua manusia. Ini yang harus dipahami. Ya. Man mananallaha ta'ala mala yadkhulu tahta, ya. Dawairil ibarati wala talhaqahu al-isyaratu gitu. Jadi maknanya gini. Siapa yang ibadah yang sungguh-sungguh kepada Allah dalam waktu yang lama tapi tidak memenuhi syarat rukun sah rukun wajibnya, ya, maka ibadah dalam umur yang panjang pun tidak ada nilainya. Kita umur kita panjang. Orang banyak mendoakan atau berdoa, ya Allah berilah saya umur yang panjang dalam ibadah. Banyak kan berdoa gitu. Tapi kalau tidak sesuai dengan syarat sah rukun wajibnya mubazir. Mata perlu ilmu. Jangan sembarangan ibadah gitu. Perlu ilmu, ya. Jangan sampai kita merasa ibadah kita nih bagus, Jangan pernah merasa ibadah itu bagus. Selalu harus mengontrol ibadah kita dengan cara mencari ilmu tentang ibadah kita itu gitu, ya.
Gitu jemaah. Karena gini, dalam kitab ini juga disampaikan gini ya. Banyak sekali orang yang dikasih umur panjang sama Allah, ya, tapi manfaatnya sebentar dalam umurnya. Kemudian sebaliknya, banyak orang yang dikasih umurnya sebentar, tapi manfaatnya banyak. Rasulullah itu umurnya 63 tahun. Dakwahnya 23 tahun. Manfaatnya berapa ratus tahun? Hah? Sampai kiamat. Kita umurnya berapa tahun insya Allah pengennya? Pengennya lebih dari 80. Coba hitung manfaat kita dari mulai lahir sampai dari mulai kita ingat sampai hari ini, manfaat kita udah berapa tahun, hitung aja. Gampangnya mah gitu aja. Gitu, ya. Gitu jemaah. Jadi penting kata umur itu, makanya saya bingung begitu membaca menulis ini ya, menemukan kata imaratul kaitannya dengan umur. Oh benar-benar ini itulah Al-Qur'an. Ya. Itulah ilmu Islam. Gitu. Dari perkataannya aja pengembangan ilmunya itu luas jemaah. Dari satu kata loh. Imaroh, umur. Ya, dari satu kata itu. Coba bahasa Inggris, bahasa Indonesia satu kata kita kembangin jadi ilmu. So. Makan ilmuna naon. Paling gizi. Berkembangnya ya. Itu hebat. Islam tuh kalau kita mau berpikir afalat taf'alun tafakkarun ya hebat. Itu jemaah ya. Maka gini jemaah sekalian, ada sahabat ya, sahabat bertanya kepada Rasulullah, Abdurrahman bin Abi Bakrah ya. Ya Rasulullah, ayun nasi khairun. Dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, manusia apa yang dikatakan baik? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, bentar. Dikatakan oleh Rasulullah, ya, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu gitu. Siapa yang panjang umurnya tapi baik amalnya, itu manusia yang paling baik. Gitu, ya. Qala fa ayun nasi syarun. Kemudian ditanya lagi kepada Rasulullah, wahai Rasul, manusia apa yang paling jelek? Qala, kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Gitu. Orang yang panjang umurnya tapi jelek amalnya. Ya, itu. Jadi itulah umur kita itu. Ada kaitannya dengan masjid, jangan salah. Gitu. Bagaimana kita memakmurkan masjid dengan umur kita, gitu. Kemudian gini jamaah sekalian, bagaimana dengan kedudukan masjid? Ya, kedudukan masjid pertama, masjid itu untuk melaksanakan sholat Jumat. Masjid Jami ini khususnya ya. Dalam kitab atau di Fisarah Mukhtasar disebutkan nih oleh ulama Syekh Khalil bin Ishaq ya Al-Maliki, wa innama yusifu bi annahu jami'un lijtima innasi kulihim fihi isolatil jum'ati gitu. Jadi satu tempat disebut Masjid Jami itu karena digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi masjid-masjid yang digunakan sholat Jumat disebut Masjid Jami. Kemudian Imam Nawawi dalam kitab As-Syafi'i menjelaskan gini, wa qala ashabuna, ulama-ulama Syafi'i berkata, wala yustaratu iqamatuha fi masjidin gitu. Jadi sholat Jumat itu kalau mazhab Syafi'i jamaah,
Sholat Jumat itu tidak wajib dilaksanakan di masjid jami, bahkan di masjid di sini dikatakan, ya. Walakin tajuzu fi sahatin maksufatin bisyartin antakuna dakhilat an fil qaryati awil baldati maududatin min khotatiha gitu. Jadi artinya boleh kita sholat di pelataran masjid asalkan masih di tengah-tengah yang softnya nyambung dengan masjid. Jadi maknanya mazhab Imam Syafi'i itu membolehkan ketika kita misalnya sholat Jumat di sini. Sini kan dipakai sholat Jumat ya. Penuh nih. Masjidnya penuh, di atas penuh, di bawah penuh. Kemudian ngampar ke depan. Boleh. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Selama safnya nyambung, kelihatan, ya. Gitu jemaah. Nah, kalau masjid yang tertutup semua, di bawahnya pakai TV, mendingan sholat di atas. Soalnya safnya tidak bisa disambungkan dengan kabel. Saf itu harus terlihat dengan mata langsung, ya. Itu jemaah. Asani yang kedua, minasyuruti ang taqoma fin khitati abniyati atau nil, ya, autonil ini maksudnya. Autonil mujami ina bitasdidil mimi gitu. Jadi artinya syarat kedua dari syarat sholat Jumat itu adalah dibangunkannya satu masjid, ya, yang satu bangunan ini maksudnya, maaf, bukan masjid, maksudnya bangunan di sini. Yaitu al-musallina Jum'ati wa in lam takun fil masajidin gitu. Ya. Bagi orang-orang yang berkewajiban sholat Jumat walaupun bangunannya itu bukan masjid. Ini mazhab Syafi'i jemaah, ya. Li'annaha lam takun fil asrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'ur rasyidin, karena juga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ila fil mawadil li iqamati, ya, kama huwa ma'lumun gitu. Jadi gini jemaah. Kalau ini saya nukil ini karena saya pernah ditanya. Gimana kalau orang mendirikan sholat Jumat di pasar, di kantor-kantor, apartemen, ya, kantor-kantor bertingkat yang tidak ada masjid jami. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu boleh selama tempat itu ditetapkan untuk melakukan sholat Jumat. Walaupun bukan bentuknya masjid. Gitu, ya. Jadi misal nih, tempat ini memang jangan besok pasar, besok masjid, nggak boleh. Memang sudah ditetapkan bahwa tempat itu adalah digunakan untuk sholat Jumat. Itu boleh walaupun bentuknya bukan masjid jami, gitu. Ya. Gitu jamaah, karena ketika saya masih ngantor dulu kan orang di kantor bingung tuh, gimana di kantor yang tidak ada masjidnya gitu, ya, gitu. Asal sudah ditentukan gitu, sudah ditetapkan. Kemudian jamaah sekalian, dalam kesepakatan empat mazhab, ya, bismillah. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 4 mazhab itu ditetapkan bahwa kesepakatan ini, ya, artinya nggak ada yang ikhtilaf. Ada masjid yang disebut dengan masjid diror. Masjid diror itu adalah qala ulama una. Nah, ini Al-Qurtubi mengatakan para ulama kami, ya, wa kullu masjidin bunia ala dororin gitu. Setiap masjid yang dibangun di atas kerusakan. Di atas kerusakan. Maksudnya itu apa? Fasadun niyah, rusak niat. Niat salah. Ada orang yang membangun masjid niatnya salah, ya. Au riyaun, seperti misalnya riya, wa sum'atun, atau karena niatnya sum'ah, fa huwa fi hukmi masjidi dorori la tajuzu as-sholatu fihi itu. Nah, orang-orang yang masjid yang dibangun atas dasar riya dan sum'ah, maka hukumnya seperti masjid diror. Masjid diror
maka la tajuzu as-sholatu fihi, maka tidak boleh sholat di masjid itu. Ya. Itu cuma. Makanya nih hati-hati nih. Hati-hati kalau misalnya DKM pengurus masjid yang niatnya tidak riya, niatnya tidak sum'ah, tapi amalnya riya dan sum'ah di dalam masjid itu, hati-hati. Hindari. Hah? Karena tak. Nah itu juga. Itu termasuk diror. Artinya gini, takutnya bisa menjadi pemecah belah umat. Ya, itu jemaah. Bahkan di zaman Rasulullah itu disuruh dihancurkan itu masjid itu, ya, masjid Dirah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama riya'in wa syum'atin", barang siapa yang berdiri, artinya beribadah karena riya dan sum'ah, royallahu ta'ala bihi yaumal qiyamati wa sama'a, gitu. Maka Allah akan membuka aibnya di hari kiamat. Gitu, ya. Jadi hati-hati nih. Kemudian jemaah sekalian, kita kupas mengenai manajemen masjid sekarang, ya. Terkait dengan manajemen, misalnya manajemen fisik masjid, ya. Tidak membangun, pertama nih, ya, tidak membangun masjid yang bersatu di atas atau bersatu atau berada di atas sebuah kuburan. Itu salah satunya, ya. Ini dilarang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika qaumun iza mata fihimul abdus solihu, gitu. Mereka itu adalah, ini sabdanya Rasulullah, ya. Mereka itu adalah suatu kaum, jika ada orang soleh di dalam kaum itu, awirojul solihu, atau seorang hamba yang soleh meninggal di antara mereka, banau ala qabrihi masjidan, kemudian mereka membangun masjid di atas kuburannya, wasawwaru fihi tilkas sawaru, gitu. Dan mereka buat di dalamnya itu ada gambar-gambar, ya. Ulaika sirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Mereka itu adalah makhluk yang paling buruk di hadapan Allah di hari kiamat. Jadi jangan sampai jemaah, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, la'anallahi al-yahudi wan nasara, ya, takhazu qubur anbiya'ihim masajida. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu berkata lagi, laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu, karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya, itu jemaah. Harus dihindari itu. Dikasih ini aja lah, dikasih batas tembok kah, apakah gitu, ya, supaya nggak kelihatan, terputus dengan kaidah masjid dengan kuburan gitu. Boleh, ada kuburan, ada masjid boleh, tapi harus terputus, dikasih tembok, jangan langsung terlihat gitu, ya. Kenapa demikian jemaah? Sekarang sederhananya gini. Apakah di dalam sholat mayit ada ruku atau ada sujud? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Untuk menjaga supaya kita tidak ruku dan sujud kepada makhluk. Makanya sholat jenazah itu hanya berdiri aja. Ya, ini kaidahnya jemaah, kaidah fikihnya nih. Jadi jangan sampai kita sujud dan ruku di hadapan makhluk, sekalipun sudah mati tetap makhluk, gitu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua dalam kaidah manajemen masjid itu, jangan melibatkan orang musyrik dalam imaratul masjid, ya. Wa qala Allah Ta'ala dalam At-Taubah ayat 17, makana lil musyrikina ayamuru masajidallahi, tidak pantas bagi orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Nah, gimana nih jemaah nih kalau ada ternyata ada konglomerat, ada ini tapi non Islam, ya, mau nyumbang ke masjid, boleh, terima aja, tapi jangan bikin masjidnya. Untuk kebutuhan lain, untuk jalan raya, untuk apa, ya, gitu.
Ya. Jangan untuk tempat ibadah kepada Allahnya. Allah tolak itu. Ya. Ya. Kan bikin masjid itu ada kebutuhan lain juga yang di luar tempat ibadah ya. Kemudian jemaah, jangan membuat masjid itu megah tapi sepi ibadah. Banyak sekarang orang bangun masjid semegah-megahnya tapi ibadahnya sepi gitu. Ya. La taqumu sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajidi gitu. Kiamat tidak akan terjadi sampai manusia bermegah-megah dalam membangun masjid. Saya gini jemaah, ini saya bicara apa adanya ya. Saya ketika masuk ke sini, ke Masjid Al-Manan ini, nyaman. Kenapa nyaman? Jauh dari kiamat. Karena ini masjid jemaahnya pas. Coba kalau masjid yang gede, nggak ada orang. Ini coba lihat, keisi semua nih, ya, keisi semua tuh, nggak ada yang kosong. Sisanya yang ngisi jin Islam, malaikat, tapi keisi penuh. Coba kalau kita masuk di masjid, tapi yang kosong. Apalagi megah, mewah, nah itu jangan. Jangan sampai kita membangun masjid-masjid yang megah dan mewah. Sama dengan orang itu ingin mempercepat datangnya kiamat. Kalau saya pengennya lebih jauh dari kiamat. Ya, gitu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan begini ya dalam hadis yang lain. Ya'ti ala umati zamanu yatabahawna bil masjidi wala ya'murunaha ila qalila gitu. Akan datang masa di mana banyak orang yang membangun masjid yang megah, ya, megah ini maksudnya, mewah, dan orang yang memakmurkannya sangat sedikit. Gitu. Masjid ya? Bukan. Masjid. Gitu. Kalau musola mah kan biasanya kecil. Itu ya. Terus gini jemaah. Saya ada waktu ini sedikit saya kupas mengenai kaidah penggalian dana untuk masjid. Ini perlu juga ya. Wa qala Allahu ta'ala innallaha la yaqbalu min amali ila makana lahu khalisan. Jadi pertama itu penggalian dana amal untuk masjid itu harus yang ikhlas gitu. Nah, kemudian gimana dengan sedekah? Baik itu sedekah ke umum atau sedekah ke masjid. Apakah kita harus tahu orang ini ikhlas apa enggak? Enggak perlu. Ya. Jadi kalau rukunnya, syarat sahnya sedekah itu yang memberi dan yang menerima itu aja. Gitu. Niat urusan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab orang yang nggak ada. Nggak ada. Sedekah itu tanpa ijab kabul kecuali wakaf. Wakaf wajib ijab kabul. Ya. Masa kita ngisi keropak masjid ijab kabul, kasaha ijab kabul. Enggak, takutnya kan ada DKM, ada sekretaris, ada bendahara. Jadi kalau ke masjid itu harus diterima nggak sama DKM nih, harus pakai kwitansi gitu ditandatangan. Iya, yang gede uangnya masih. Ya itu urusannya gini ya, mengenai ijab kabul sedekah itu tidak ada kaitan dengan fikih, tapi kaitan dengan administrasi masjid. Ya, mangga, administrasi masjid boleh tuh, mau pakai kwitansi, pakai apa boleh, tapi dalam kaidah fikih namanya sedekah nggak ada. Sedekah itu cukup yang memberi dan yang menerima gitu, ya, gitu. Bahkan gini, yang tidak ikhlas, yang riya, sedekah itu harus diterima. Ada orang riya nih mau sedekah nih,
Bari ngomong-ngomong kemana-mana diumumkan, si Fulan mau sedekah ke Masjid Al-Manan 10 juta diumumkan. Terima enggak? Terima. Ya. Jadi jangan ini mah riya enggak diterima, enggak gitu. Karena Allah perintahkan untuk perkara kebaikan itu wa ta'auna 'alal birri wat taqwa. Jadi enggak ada kaitan tuh, ya. Kalau niat sedekah itu nggak ada kaitan. Gitu jemaah. Ya, jadi terima aja nggak ada masalah gitu. Kemudian keterangan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfa Al-Muhtaj, ya, wa qisa biwaliyil yatimi gitu. Jadi perkara sedekah itu seperti halnya wali seorang anak yatim, ya. Fima zukira man zamaa malalifaki asrin gitu. Sebagaimana dimaksud, ya. Sebagaimana dimaksud mereka yang mengumpulkan uang untuk meringankan keluarga, masalan falahu in kana fakiran al akhlu minhu gitu, ya. Al akhlu minhu maksudnya gini jemaah. Kalau misalnya nih wali anak yatim ini orangnya miskin, ya, yang pamannya anak yatim orangnya miskin gitu, ya, kola itu boleh ngambil gitu, ya, boleh, asal untuk sekedar nafkah. Jadi ada orang meninggal anak yatim diasuh oleh pamannya ini sangat miskin. Terus dia dapat sumbangan-sumbangan untuk anak yatim. Dia ikut makan di situ boleh. Kepentingan nafkah. Ya. Gitu. Kepentingan nafkah. Seperti juga membangun masjid. Sama. Ya. Al-Sirwani. Qala Sirwani. Wa kaza yadkhulu man jama'a linahwi bina'i masjidin gitu. Jadi orang-orang yang mengumpulkan harta untuk kepentingan masjid juga, membangun masjid misalnya, ya, bikin proposal, nyebar kemana, bangun masjid, gitu. Falahu aklul amroinin nafaqatu wa ujratul misli gitu. Maka dia boleh mengambil satu di antara dua untuk nafkah yang sifatnya ujroh al-misli. Ujroh al-misli itu maksudnya upah yang paling bawah. Upah standar yang paling bawah, ya. Tapi gini jemaah, nih saya mau terangkan gini. Kalau ada satu yayasan, dia mau bangun masjid atau dia mau bangun pesantren, dia kan cari dana tuh, pakai proposal cari dana. Kemudian orang yang menyebarkan proposal, bagi-bagi proposal, dia ngambil bagian dari situ yang sifatnya ujroh al-misli, boleh, ya, sebagai upah dia. Ujroh al-misli itu berarti di bawah upah minimum tuh, harus di bawah upah minimum gitu yang ditentukan. Minimum 4 juta 300, ngambilnya 4 juta 200 gitu ya. Ya harus di bawah itu. Ya. Tapi begini jemaah, ingat nih, ya, kaidahnya di sini yang dibolehkan itu kan pertama yang miskin. Ya, kalau yang kaya nggak boleh. Yang miskin, aduh nggak sebut firman tos satulah. Ya, yang miskin satu. Terus yang kedua, yang boleh itu pihak yang bekerja. Bagaimana pihak yayasan? Nggak boleh. Pihak yayasan yang akan membangun madrasah, yang akan membangun masjid, yang akan membangun pesantren, dia nggak boleh ngambil bagian dari situ. Ya, pihak yayasannya nih, ya, misalnya yayasan fulan mau membangun masjid atau membangun pesantren, itu nggak boleh tuh. Kiainya apalagi, kiainya nggak boleh tuh. Ya, kalau dia ngutus orang bagi-bagi proposal boleh ngambil bagian dari situ. Karena seperti mengambil harta anak yatim bagi wali anak yatim, boleh. Gitu. Ya, tapi kalau yayasannya nggak boleh tuh. Kalau kiainya itu
diberikan oleh pengurus masjidnya, bagaimana? Maksudnya? Ya, sebenarnya dia nggak minta, tapi oleh pengurus masjid diberikan amplop lah, katakanlah Jadi maksudnya gimana Pak? Jadi misalkan nih, ya, kiai itu dia nggak minta apa-apa, tapi oleh pengurus masjid diberikan amplop kepada kiai yang berasal dari masjid itu. Bukan. Pemilik yayasan, kiai pemilik pesantren, ya. Dia dikasih amplop sama orang yang sama mustami misalnya ya, atau sama yang ikhwannya gitu ya. Ya sah-sah saja, boleh. Kecuali kalau mustaminya itu bilang Pak Kiai nitip untuk membangun pesantren, jangan dimakan tuh. Pak Kiai nitip nih untuk istrinya Pak Kiai untuk bunyai, boleh. Ya, kumaha niat ijabnya. Kecuali kalau dia nggak ngomong apa-apa. Tapi kalau ada ijabnya, jangan diselewengkan ijab itu. Ya, gitu. Ada orang juga yang mau nyumbang ke masjid itu ingin untuk misalnya untuk anak yatim. Ya gunakan untuk anak yatim, jangan dipakai untuk beli karpet. Gitu. Kalau ada ijab, kalau nggak ada ijab bebas. Ya, kalau ada ijab. Karena gini jamaah sekalian ya, ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Makanya penting kita dalam kaidah manajemen amal, manajemen masjid, manajemen pesantren, pembangunan amal-amaliyah, gitu ya. Inna rijalan yatahawwaduna fi malillahi bi ghairi haqqin. Nah. Falakumun naru yaumal kiamat. Wah, ini Rasulullah ini tegas banget nih, ya. Sungguh kata Rasul, pakai taukid lagi, inna. Sungguh rijalan orang-orang yang menyelewengkan harta Allah akan mendapat neraka pada hari kiamat. Artinya yang dimakannya itu adalah haram. Ya. Hati-hati nih. Kenapa? Jamaah sekalian, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan inna ba'dakum qauman yakhuna, ya. Yakhununa. Sungguh setelah masa kalian berlalu akan ada kaum yang berkhianat, wala yu'tamanuna gitu, dan tidak amanah. Wa yashhaduna wala yustashhaduna gitu. Mereka bersaksi padahal tidak diminta untuk bersaksi. Kemudian wayang ziruna walayafuna gitu. Mereka bernazar tapi tidak dipenuhi. Wayadharu fihi musimamu gitu. Maka akan tampak di antara mereka itu yang berlebihan. Ya, gitu. Karena gini jemaah. Di uang sedekah kita harus ingat, di uang sedekah, uang jariah itu ada hak Allah. Ada hak Allah. Maka kita jangan sampai menyelewengkan hak Allah. Ya, gitu aja sih prinsipnya jemaah sekalian. Itu artinya ya saya khawatir gini. Ada orang atas nama pesantren menyebarkan proposal buntan-buntan ya. Kemudian begitu dapat uang, sebagian dipakai untuk pesantren, sebagian dipakai untuk ngebetulin rumahnya. Nah, ya, ada loh, bukan nggak ada. Bagaimana hukumnya? Nah, itu. Ya, gitu. Hah? Gitu. Ya pokoknya hati-hatilah dalam kaidah harta Allah itu kita harus hati-hati. Itu jemaah sekalian ya.
Allahul musta'in ala kulli halin. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibud da'watis sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa mina ismati dawamaha wa minar rahmati sumulaha wa mina afiyati husulaha wa mina aisya argodah wa mina umuri asadah wa mina isani atamah wa mina in'ami a'amah wa mina fadli azabah wa mina lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma khtim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa akhrun bil afiyati guduwana wa asalan wa za'ila rahmatika masyurana wa ma'alana wa subasi jali afika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa za'ali taqwa zawdana wa fi dinika istihadana wa alaika tawakkulana wa i'timadana wa thabbitna ala nahjil istiqamah wa izna fid dunya min mujibati nadamati yaumil qiyamah wa khafif anna siqla auzar warzuqna aisyata abrar wa qina wasrif anna sarar asrar wa atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ihwanina wa walidina wa asiratina wa zaujatina bi rahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya jabbaru ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahman Rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.